mengetahui sejauh mana persiapan terutama untuk pengecekan kesehatan jamaah haji kepada Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya telah terhubung secara virtual. Selamat sore Bapak Slamet Mulsiswanto. Selamat sore. Baik Pak, selamat matur nuwun. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Mengenai tentang persiapan ini Pak, kan jamaah haji akan hadir ke embarkasi pada 3 Juni ya, di kloter pertama itu. Pastinya tentu kesehatan menjadi syarat atau menjadi salah satu perhatian utama embarkasi Surabaya. Bagaimanakah persiapan terkhusus terhadap kesehatan jamaah haji dan bagaimanakah saat ini update yang ada di sana? Monggo Pak Slamet. Baik, terima kasih Mbak Dian dan Mbak Bella. Kesiapan untuk jamaah haji untuk menjelang terbang, tentunya kita semua KKP juga akan memberikan suatu masukan-masukan yang saat ini sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kanwil, kemudian dengan lintas sektor yang lain, termasuk asrama haji yang akan ditempati oleh para jamaah. Tentunya pertama adalah untuk calon jemaah haji, tentunya sebelum keberangkatan perlu istirahat cukup, ya. Kemudian juga tidak menerima tamu terlalu malam, ya. Dan juga tetap memperkuat protokol kesehatan, termasuk minum suplemen dan makan gizi. Kemudian juga waspada terhadap potensi COVID jika banyak ketemu tamu dan konsultasi dengan dokter terkait penyakit komorbid yang diderita oleh para jemaah. Juga tentunya juga mengutamakan pada saat tiba di utama nanti istirahat yang cukup dengan memperhatikan obat-obat yang dibawa untuk mengutamakan penyakit yang diderita oleh jamaah tersebut. Kemudian di situ juga ada klinik KKP, tentunya juga bisa dimanfaatkan untuk konsultasi kesehatan selama di asrama haji. Nah, untuk jamaah haji yang nantinya akan sudah terbang di sana tentunya juga harus menjaga situasi, jangan sampai haus, jadi banyaklah minum sebanyak-banyaknya untuk mencegah heat stroke. Kemudian juga latihan jalan juga, ya, namanya aklimasi sekitar ya 10 sampai 12 seminggu lah sebelum berangkat untuk memperkuat fisik akibat dari sana. Jangan lupa juga jemaah haji juga membawa lotion pelembab, ya. Kemudian di sana juga sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan umroh sunnah. Karena sebaiknya juga mengikuti arahan dari pemerintah terkait dengan tempat jumroh di Mina. Baiklah itu Pak, persiapan calon jemaah haji. Baik, Pak Slamet. Beberapa waktu lalu juga Pak Jokowi mengumumkan untuk membolehkan masyarakat melepas masker di ruang terbuka seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian penyesuaian para calon jemaah yang nanti akan berangkat? Apakah sepanjang ibadah diwajibkan tetap memakai atau ada penyesuaian tersendiri, Pak? Saya kira masyarakat juga sangat antusias saat ini ya, untuk mengingat yang sudah 2 tahun ini tidak ada haji ya, sehingga tempat ini sangat ditunggu-tunggu. Terkait dengan pandemi COVID-19, perlu kita tetap waspada, apalagi saat berhaji berkumpul jutaan manusia di seluruh negara yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit. Nah, dan ini kita fokuskan yang memungkinkan untuk penularan penyakit dari COVID-19 itu sendiri, tapi juga pada meningitis, meningokokus, yang sekarang ada hepatitis yang tanpa diketahui penyebabnya, kemudian juga adanya monkeypox yang sekarang ini sudah meningkat. Nah, terkait dengan kelonggaran penggunaan masker, saya kira juga masyarakat juga memahami bahwa peraturan memakai masker disesuaikan dengan tempat. Pemakaian masker bagi jemaah haji sebenarnya sudah dianjurkan sejak dulu, meskipun tidak pada masa pandemi. Selain itu juga mencegah penularan penyakit, jadi penggunaan masker juga mengurangi risiko terjadinya karena perbedaan cuaca antara di tanah air sama di Arab Saudi. Mengurangi debu juga yang masuk ke saluran napas, sehingga juga mengurangi daripada gangguan-gangguan daripada sistem pernapasan para jemaah. Oke, baik. Jadi istilah mengurangi risiko batuk lah. Baik. Sangat dianjurkan bagi jemaah haji untuk menggunakan masker selama berhaji sesuai dengan kondisi. Betul. Itu saja.
Betul, anjurannya berarti tetap menggunakan masker Betul. saat beraktivitas untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko penyakit-penyakit, salah satunya COVID-19. Pak Slamet, untuk persiapan sendiri di asrama haji tentunya nanti masyarakat calon jamaah haji akan datang di sana beraktivitas mulai dari makan, menginap hingga sampai melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, sejauh ini bagaimana nih Pak upaya-upaya untuk menjaga seperti cateringnya, tempat tidurnya dan lain sebagainya di asrama haji Embarkasi Surabaya untuk tetap terjamin keselamatan dan juga keamanannya untuk jemaah haji? Nah, sudah beberapa minggu ini KKP telah melakukan kegiatan yang sifatnya untuk mendorong situasi lingkungan di asrama haji lebih baik. Pada tanggal 8-9 Maret pun kemarin dan KKP juga sudah melakukan pemeriksaan sanitasi asrama haji. Hasilnya juga cukup baik, termasuk jasa buka dari PT Aerofood dengan hasil yang baik sekali juga. Kemudian juga dilakukan setelah itu pemeriksaan yang kedua di asrama haji juga itu sekitar tanggal 18 Mei, hasil juga cukup bagus ya. Pemeriksaan dan juga pemeriksaan ketiga ini akan kita lakukan di asrama haji dan jasa boga. Itu dilakukan selama nanti masa operasional embarkasi minggu depan dan sampai debarkasi secara rutin tiap harinya. Untuk pemeriksaan ventilasi, pemeriksaan air limbah, kemudian kamar, semua sudah diperiksa oleh KKP dan hasilnya cukup bagus. Begitu, Pak. Baik, Pak Slamet, tentu mungkin masyarakat juga ibaratnya yang memang nanti akan diberangkatkan wajib dan memang harus menjaga kesehatan. Namun ketika sudah diembarkasi dan melakukan aktivitas seperti itu, apakah nanti menjelang keberangkatan akan ada semacam cek kesehatan lagi begitu ya, semacam untuk memastikan kesehatan akhir para calon jemaah atau seperti apa, Pak Slamet? Nah, jadi nanti pada kegiatan cek kesehatan akhir memang KKP pada posisi pemeriksaan kesehatan yang ketiga. Yang pertama sama yang kedua itu adalah di dinas kabupaten kota. Jadi di posisi itu untuk melihat kabupaten kota di sesi pertama maupun sesi kedua, tahap pertama, tahap kedua, itu untuk menentukan status istiqomahnya, ya, kemudian status risiko tingginya. Nah, untuk di KKP itu pada pemeriksaan ketiga itu dilakukan di embarkasi untuk menentukan layak terbangnya. Jadi apakah seseorang itu mampu melakukan perjalanan udara tanpa memperberat status kesehatan yang bersangkutan. Baik, Pak Slamet, halo. Pak Slamet, apakah masih terhubung bersama kami? Oke, baik Ya, Pak. masih. Oh iya. Iya. Baik Pak Slamet, terima kasih. Untuk tambahan pertanyaan juga, berarti adanya tahapan-tahapan medical check up begitu ya Pak ya, sebelum pelaksanaan jamaah haji berangkat ke Tanah Suci sudah dilaksanakan dengan baik begitu dari embarkasi ya Pak ya? Ya, jadi yang pertama, pemeriksaan pertama di kabupaten kota, kedua juga kabupaten kota. Ini yang ketiga adalah di KKP nanti pada saat di asal haji sama yang di keberangkatan yaitu di bandara. Oke, baik. Selamat sejauh ini dari proses persiapan, koordinasi dan sebagainya. Apakah sudah ada temuan atau mungkin catatan-catatan penting yang kiranya bisa Pak Slamet sampaikan ke masyarakat mengenai menuju keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci? Ya, terima kasih. Dari hasil beberapa koordinasi rapat dengan lintas sektor, memang masih ada kendala. Tentunya ini menyangkut masalah vaksinasi COVID yang belum 100%. Itu untuk yang kedua maupun yang 3 booster. Kemudian meningitis juga, itu juga belum 100%. Ini hasil daripada masyarakat. Dan tentunya yang kami harapkan itu semua 100%, termasuk untuk pemeriksaan jamaah haji yang mau masuk ke asrama haji, sudah diperiksa PCR di kabupaten kota masing-masing, sehingga benar-benar masuk asrama haji sudah clean dan besoknya tinggal berangkat. Baik, Pak Slamet, ini artinya memang salah satu yang menjadi syarat selain tadi juga ada batasan umur seperti itu ya yang di sistem juga sudah dibatasi. Artinya untuk syarat calon jamaah yang nanti akan berangkat juga wajib harus melaksanakan sampai vaksin ketiga atau booster
seperti itu atau bagaimana Pak Slamet? Sekaligus menegaskan kepada masyarakat yang menyaksikan. Ya, minimal 2 kali vaksin, 2 kali tapi vaksin. sebaiknya 3 kali, termasuk itu namanya booster. Karena apa? Saat ini kan namanya penyakit yang sedang tren, ya, baik itu COVID, meningitis, kemudian ada hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian ada monkeypox, ya kan? Itu semua kan penyakit-penyakit menular, mana jemaah haji Indonesia menumpuk di sana dari jutaan orang, tentunya itu harus dihindari. Berarti alangkah baiknya para calon jamaah haji ini sudah mempersiapkan dari rumah masing-masing untuk vaksin booster dulu ya Pak ya, dan juga mungkin tambahan-tambahan vaksin untuk menyelamatkan dari berbagai penyakit. Nah, kalau tahun ini kan merupakan salah satu kerinduan masyarakat, salah satunya ibadah di Tanah Suci begitu Pak ya. 2 tahun kemarin kita sempat terhalang karena adanya pandemi. Dan sejauh ini bagaimana Pak kalau melihat antusiasme masyarakat, melihat euforia masyarakat sendiri, adakah kekhawatiran sendiri mungkin dari pihak Embarkasi Surabaya terkhusus untuk yang bagian kesehatan apabila euforia dari masyarakat tersebut tidak diarahkan begitu Pak? Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat juga. Ya, pesan-pesan kami tentunya tetap mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan kami pun tentunya protokol kesehatan dimaksimalkan, kemudian tadi vaksinasi COVID, kalau bisa upayakan sampai booster, kemudian meningitis minimal 10 hari sebelum keberangkatan sudah divaksinasikan ke calon jemaah haji untuk menimbulkan antibodi supaya di sana aman gitu. Baik, Pak Slamet, adakah kendala Pak untuk persiapan musim haji 2022 ini Pak, yang mungkin dirasakan ataupun ditemukan oleh rekan-rekan yang ada di Embarkasi Surabaya? Saya kira kalau kendala-kendala karena di sini stolnya pelaksanaan untuk giat haji ini kan mepet juga ini, ya. Iya. Mepet, jadi dengan mepetnya ini akhirnya koordinasinya juga perlu percepatan, beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya COVID. Nah ini memang semua pemerintah sudah diusahakan semaksimal mungkin. Harapannya program haji untuk naik jamaah haji ini akan lebih baik lagi di musim haji. Walaupun data-data saat ini memang ya belum 100%, tapi harapan rapat tadi di asrama haji diharapkan dari dinas provinsi sudah bisa menekan kabupaten kota 100% untuk vaksin-vaksin yang tadi itu, COVID. Oke. Pak Slamet, kalau kita biasanya ya melihat tradisi-tradisi masyarakat untuk berangkat haji itu ada selamatan sebelum berangkat, lalu juga ada rombongan yang ikut mengantarkan, padahal mereka juga nggak ikut berangkat haji ya, sampai rame biasanya di Embarkasi Surabaya. Nah, kiranya mungkin adanya kerumunan-kerumunan ini nih, kalau dari panjenengan sendiri dengan kawan-kawan Embarkasi Surabaya, adakah tips, saran mungkin untuk bisa sekiranya dikondisikan begitu, dan kiranya juga kita kan masih menghindari pandemi COVID-19 yang masih ada ini. Monggo Pak Slamet. Ya, jadi memang ini menjadi masalah semuanya ya. Masalah karena memang sudah 2 tahun tidak ada haji ya. Jadi ini menjadi perhatian untuk lintas sektor dan kami. Pertama adalah tetap mensosialisasikan protokol kesehatan dimaksimalkan. Betul. Di luar. Kemudian kami juga sudah mengusulkan tadi bahwa semua siapapun untuk masuk asrama haji, karena jamaah hajinya sudah membawa hasil PCR dari kabupaten kotanya, kiranya semua sopir, kemudian wartawan, kemudian keamanan, kami sendiri sebagai petugas, kami upayakan untuk melakukan pemeriksaan swab antigen dan yang pertama PCR. Untuk memastikan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jamaahnya sehat, nanti kalau yang pendatangnya ada yang positif menjadi masalah. Jadi kita screen yang kuat, yang detail, agar yang semua masuk ke asrama haji bisa diperiksa. Amin. Amin. Baik,
Pak, mungkin juga ada beberapa hal yang perlu ditekankan begitu dari pihak embarkasi untuk terutama masyarakat yang memang nanti akan ikut berangkat untuk musim haji 2022 agar mereka juga mempersiapkan menjelang nanti pemberangkatan kloter pertama dan seterusnya, Pak. Silahkan. Ya, saya kira persiapannya untuk yang dari luar juga harus mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pihak asrama haji. Jadi pengantar pun nanti diharapkan sudah melakukan pemeriksaan rapid antigen minimal. Betul. Jadi yang antar sudah diperiksa, yang diantar juga sudah periksa PCR. Baik, baik Pak. Selamat, terima kasih banyak untuk waktunya. Artinya bahwa calon jemaah haji dan semuanya harus tetap mengikuti peraturan yang terutama protokol kesehatan, menjaga kesehatan masing-masing, dan juga jangan lupa vaksinasi menjadi hal yang cukup penting untuk berangkat menuju ke tanah air nanti. Terima kasih banyak Bapak Slamet Mulsiswanto, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya untuk waktunya. Sehat selalu bersama kawan-kawan di sana dan mudah-mudahan musim haji tahun ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan sehat untuk masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Slamet, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik. Ya, saudara, masih ada berbagai ragam informasi lainnya untuk Anda, namun sebelum itu kita ikuti pesan-pesan berikut ini.